Baiklah, banyak sekali pertanyaan terkait PKH yang tiga belum cari serentak ya, dan juga ada yang bilang itu berkurang atau tidak sesuai dengan komponen. Nah, untuk lebih jelasnya, simaklah video ini sampai habis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Zisquerido Official ya. Channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, khususnya program Keluarga Harapan, ya, bantuan pangan tunai dan juga tentunya bantuan sosial tunai atau yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, pada kali ini konten kali ini ya, saya akan menjawab terkait berbagai pertanyaan ya. Ini juga saya peroleh dari YouTube juga dan juga dari TikTok. Ada juga pertanyaan kenapa tidak cair serentak PKH-nya. Ada juga yang bilang PKH-nya itu malah untuk tahap 3 itu jumlah bantuannya berkurang seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum saya lanjutkan kepada informasi pada kali ini, tentunya selalu dukung channel ini, yaitu Zisquerido Official ya. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan like video ini jika sobat sosial atau masyarakat suka ya, atau yang menonton video ini. Dan yang mau bertanya terkait informasi sosial atau bantuan sosial bisa langsung saja komen di bawah. Dan yang baru bergabung tentunya selalu dukung channel ini, yaitu dengan apa? Subscribe, dan tentunya biar tidak ketinggalan video-video terbaru, yaitu dengan cara nyalakan loncengnya sehingga menerima notifikasi ketika saya mengupload video terbaru, sehingga update terkait informasi bantuan sosial. Nah, ini berbagai permasalahan ya, langsung saja ya. Dalam ya tentunya ini saya ingatkan dulu ya, karena kali ini adalah PPKM ya. PPKM tentunya selalu patuhi protokol kesehatan atau sesuai dengan anjuran dari pemerintah terkait PPKM darurat ini, sehingga tidak lagi tersebar atau mengurangi pandemi COVID-19 seperti itu. Baik, langsung saja ya. Jadi ada pertanyaan terkait PKH tahap 3 itu memang hampir sama dengan PKH tahap 2 pada waktu terdahulu ya. Yang cairnya itu tidak langsung serta-merta semua seperti pada tahun sebelumnya atau tahap 1. Karena memang PKH tahap 2 dan juga tahap 3 ini Kementerian Sosial memang merombak habis-habisan ya terkait perbaikan data dari keseluruhan, baik itu penerima bantuan PKH, penerima bantuan pangan non tunai, dan juga penerima bantuan BST. Nah, seperti itu. Jadi dicocokkan dengan Dukcapil seperti itu, sehingga sesuai dengan penerima bansos yang ada. Nah, pertanyaannya itu langsung saja, kemarin itu ada PKH tahap 3 itu tidak cair serentak. Nah, ini kalau dari jawaban saya tidak bisa memastikan secara pasti kenapa sampai tidak cair, karena dalam data, karena ada dua ya. Sekarang itu karena mau dipadankan antara data EPKH dan juga data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, data terpadu kesejahteraan sosial ini adalah milik dari Kementerian Sosial juga. Nah, EPKH ini memang dikelola ya memang dari Kementerian Sosial, tapi kan dikelola oleh pendamping sosial. Jadi terkait ini data yang ada itu mungkin akan disesuaikan selanjutnya programnya ya, antara EPKH dan juga DTKS ini akan disesuaikan seperti itu. Atau mungkin karena ada perubahan itu sehingga menimbulkan pengurangan, saya juga belum ada jawaban yang pasti. Cuman kalau dari pendamping sosial itu tidak pernah merubah ketika memang penerima bantuan sosial atau komponennya, misal anak sekolah ataupun balitanya, itu tidak pernah merubah kalau ada semisal perubahan seperti itu. Jadi
Jika memang bantuannya tidak sesuai, semisal menerimanya itu biasanya semisal anak balita dengan anak SD ya, semisal yang cair cuma SD-nya itu mungkin ada kesalahan dalam pendataan, atau mungkin sekedar analisa saya, mungkin ada anak atau balitanya itu belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS milik Kementerian Sosial. Nah, sehingga apa sih solusinya? Itu ya kita atau KPM itu harus konsultasi atau lapor dengan pendampingnya masing-masing. Jadi nanti kami selaku pendamping bisa mengecek sekedar laporan, semisal di surat pembayaran ya dari bank, semisal jumlahnya segini, nah kita sesuaikan dengan data EPKH. Nah, jadi laporan saja siapa saja yang berkurang, dan nanti bisa diproses atau bisa dilaporkan kalau memang ada pelaporan dari pendamping untuk kita store ke pusat seperti itu. Nah, tapi kalau terkait pengurangan itu jawaban secara pasti saya belum bisa memastikan seperti itu. Nah, kalau tidak serentak, kedua ya, kalau tidak serentak itu memang sangat wajar ya, karena memang karena perbaikan data ini, pemastian pencocokan data NIK dari pengurus khususnya ya, sehingga tidak terjadi NIK yang tidak sama. Nah, itu tetap dilakukan adanya pemvalidan data. Nah, pemvalidan data ini dikelola oleh masing-masing pendamping. Kalau PKH mengelola tentang PKH melalui aplikasi SIKNJ ya. Nah, kalau pendamping BPNT atau bantuan pangan non tunai itu dikelola oleh pendamping TKSK atau biasanya pendamping tenaga kesejahteraan sosial kecamatan seperti itu. Biasanya satu dalam satu kecamatan. Nah, pada kali ini memang Kementerian Sosial memberikan perbaikan data itu kita update setiap 1 bulan, sehingga jangan khawatir ketika tidak cair ataupun NIK-nya belum sama, itu tetap diperhatikan dan nanti dicocokkan, divalidkan, sehingga setiap bulan itu memberikan satu hasil, dan nantinya kalau sudah selesai, diharapkan nantinya tidak ada pencairan yang tidak serentak seperti itu. Nah, itu mungkin informasi terkait kenapa pertama tidak serentak. Ya memang ada perbaikan data ini, pencocokannya memang belum selesai, sehingga yang dicairkan pertama itu memang benar-benar sudah sesuai dengan data Dukcapil dan juga data namanya dan juga data kependudukannya sudah sesuai, sehingga bisa dicairkan lebih cepat karena sudah sesuai ya, seperti itu. Dan kedua terkait bantuannya berkurang, jawaban secara pasti kita belum memiliki jawaban yang spesifik ya, karena masih belum ada informasi khusus terkait itu. Tapi cuman analisa saya memang ketika saya lihat dari KPM saya, atau mungkin ya itu ada beberapa komponen yang memang belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tapi itu cuma satu sampel saja, belum bisa memberikan jawaban yang secara global seperti itu. Mungkin itu ya informasi terkait permasalahan ini, moga-moga bermanfaat, dan kalau dikira penting langsung share saja ke teman yang membutuhkan tentang informasi PKH. Nah, seperti itu ya, baik di Facebook ataupun Instagram atau informasi lainnya, sehingga menerima atau mengetahui informasi ini. Mungkin itu jawaban dari saya, moga-moga bermanfaat. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.